Ya, Jakarta semakin mendunia dengan keberhasilan penyelenggaraan adu balap mobil listrik Formula E. Ya, selain mengkampanyekan penggunaan mobil hemat energi, Jakarta juga ingin turut andil dalam menjaga lingkungan. Ya, bersama rekan kami Rivi Satina Negara, saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Jakarta baru saja mencatatkan namanya dalam sejarah penyelenggaraan Formula E, sejajar dengan sejumlah kota besar di dunia seperti Roma, Berlin, London, serta New York. Dan melalui ajang adu balap mobil listrik ini, Jakarta ingin berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim. Lantas bagaimana masyarakat melihat ajang ini? Saksikan selengkapnya bersama saya Rivi Satria Negara dan juru kamera Teguh Prihantoro dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Ajang Formula E di Jakarta International E-Prix Circuit baru saja selesai. Pembalap Mitch Evans dari tim Jaguar berhasil mencapai finish pertama setelah memacu kendaraannya selama 45 menit menaklukkan sirkuit berbentuk kuda lumping sepanjang 2,4 km yang memiliki 18 tikungan. Di posisi kedua diraih pembalap Jan Erik, disusul Eduardo Mortara di tempat ketiga sehingga ketiganya berhak naik ke atas podium. Dalam seri ke-9 di Jakarta, Evans bersaing dengan 21 pembalap lain yang berasal dari 11 tim berbeda. Selama setahun, mereka berlomba di 12 negara yang tersebar di 5 benua. Jakarta adalah satu-satunya kota di Asia Tenggara menjadi tuan rumah adu balap mobil listrik. Sebelum di Jakarta, lomba sudah terlebih dahulu digelar di Roma, Monte Carlo, dan Berlin. Selanjutnya, giliran New York, London, dan Seoul yang akan menjadi tuan rumah. Berbeda dengan balapan F1 yang menggunakan sistem lap atau putaran, race Formula E dilakukan selama 45 menit plus 1 lap. Namun pembalap tidak perlu bertukar mobil saat balapan, karena dengan mobil Gen 2, kapasitas baterai yang tersedia cukup besar. Selain memperkenalkan mobil listrik yang hemat energi, Jakarta juga ingin ambil bagian dalam upaya menjaga perubahan iklim. Balap mobil ini bukan sekedar balap mobil biasa, tapi ini adalah balap mobil dengan semangat keberlanjutan lingkungan hidup. Karena itu efeknya bukan hanya ekonomis, tapi juga ekologis. Jakarta sebenarnya ditunjuk menjadi tuan rumah pada tahun 2020. Namun karena pandemi COVID-19, penyelenggaraannya harus mundur di tahun ini. Sebelum Ancol, 3 tempat sudah terlebih dahulu disiapkan sebagai lokasi balapan. Mulai dari Jalan Sudirman Tamrin, Pantai Maju Bersama atau Pulau Reklamasi, hingga Jakarta International Expo di Kemayoran. Namun semuanya batal, hingga akhirnya kawasan Ancol yang dipilih. Masyarakat tentu saja senang dengan penyelenggaraan Formula di Jakarta. Terlebih, ini baru pertama kali terjadi di dalam negeri. Menurut saya bagus banget ya, karena dari segi ekonomi itu akan membangkitkan pariwisata juga, karena kan ini mengundang pembalap-pembalap juga dari luar, dan itu akan mendatangkan investor-investor juga dari mungkin dari berbagai negara yang memang tertarik dengan dunia otomotif dan bisa membangkitkan pariwisata di Indonesia juga. Kalau saya sih ibu rumah tangga sebenarnya nggak begitu paham banget ya Formula E itu. Cuman menurut saya khususnya di Jakarta ya, bagus untuk pariwisata, mungkin akan bertambah banyak dari luar negeri ke Jakarta. Seru banget, karena ini pertama kalinya ada balapan Formula E seperti ini ya. Jadi saya senang nonton balap mobil dari dulu Formula One, cuman nggak kesampaian nonton di luar negeri. Begitu ada di Indonesia Formula E, mobilnya pakai mobil listrik ya, seneng banget, langsung saya nonton gitu. Ini jadi euforia tersendiri buat saya ya, karena kan di Indonesia ya jadi tuan rumah gitu di Ancol. Ya pas banget gitu. Mbak Yuli sendiri ini emang fans dari Formula E atau enggak? Atau hanya mau menikmati euforianya? Mati aja sih, senang lihat mobil balap
gitu. Suka banget sama ininya, perlombaannya. Kan ini kan tentang mobil listrik ya, yang mana nanti kedepannya ini prospeknya sangat bagus. Nah, saya suka tuh, dan saya pengen lihat nih perlombaannya. Kebetulan ada Formula E, dan ini perdana di Indonesia. Siapa sih yang mau ketinggalan? Bangga nggak Indonesia? Bangga banget. Perjalanan Jakarta dalam menjadi tuan rumah Formula E ternyata tidaklah mulus. Selain sirkuit Ancol yang dibangun dalam waktu singkat, pihak penyelenggara menyatakan tidak ada BUMN yang mensponsori ajang internasional ini. Bak sistem kebut semalam, pembangunan sirkuit Ancol memang berlangsung dalam waktu singkat. Durasi pembangunan yang rencananya berlangsung selama 54 hari harus diperpanjang karena ada beberapa bagian sirkuit yang belum memenuhi standar keselamatan. Belum lagi cerita atap tribun grandstand venue yang ambruk akibat diterjang badai angin. Panitia juga dikabarkan sempat kesulitan mendapat sponsor, terlebih setelah tidak satupun BUMN mau mensponsori ajang ini. Namun Presiden Joko Widodo yang menonton langsung di Ancol memastikan sejak awal pemerintah pusat sangat mendukung pelaksanaan Formula E di Jakarta. Mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Ya. Itu bentuk dukungan. Kini Pemprov DKI Jakarta dan panitia boleh bernafas lega. Seluruh tiket laku terjual, mulai dari yang paling mahal Rp11.500.000 untuk kelas VIP, hingga yang paling murah seharga Rp287.500. Diperkirakan ada 22.000 penonton yang hadir langsung di sirkuit Ancol. Belum lagi sponsor dari pihak swasta yang di detik-detik akhir berdatangan memberi dukungan. Dengan keberhasilan ini tidak heran bila masyarakat berharap dunia otomotif di Indonesia akan semakin dikenal dunia. Terlebih, lomba ini kabarnya juga disiarkan secara langsung di 150 negara. Indonesia makin dikenal di dunia, dan kita makin maju, dan kita masyarakatnya juga ikut maju tentunya. Kalau untuk di bidang otomotifnya, Pak? Otomotifnya mudah-mudahan ini jadi pemicu dari para pemuda-pemuda kita untuk tetap berprestasi di tingkat dunia khususnya. Semoga dunia otomotif di Indonesia khususnya semakin meningkat, semakin banyak mobil listrik, sehingga polusi juga bisa berkurang. Harapannya bahwa ke depannya orang bisa lebih aware juga, jadi artinya nggak cuma otomotif saja, tapi secara lingkungan juga kita bisa lebih mencintai kota kita masing-masing juga, dan juga kita bisa lebih aware. Dan ya kalau untuk sementara ini, kalau ngeliat ekonomi, mudah-mudahan sih adanya Formula E bisa meningkat, karena kan dari beberapa negara sudah berani masuk ke Indonesia. Dengan keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan MotoGP di Mandalika, lalu Formula E di Jakarta, sudah sepantasnya bila Indonesia memiliki pebalap kelas dunia di masa mendatang. Pebalap yang tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri, namun juga bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rifsa Negara dan juru kamera Teguh Prihantoro pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.